Hai geng, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini Mimin akan merekap alur cerita film horor yang berjudul Alas Pati. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi sebelum kita mulai ke alur ceritanya, alangkah baiknya untuk subscribe terlebih dahulu agar nantinya channel ini dapat lebih berkembang. Pasang headsetnya, jauhi keramaian, dan ini dia Alas Pati. Film ini menceritakan 5 orang sahabat bernama Dito, Randy, Vega, Jesse, dan mantan pacar saya Raya yang diperankan oleh Nikita Willy. Anjay. Mereka berlima merupakan YouTuber yang membahas tentang tempat-tempat mistis dan mengerikan. Mereka juga anaknya tipe-tipe gokil dan suka bolos kuliah. Kecuali Jesse, dia anaknya rajin banget, gengs. Singkatnya, mereka mulai mengeluh karena penonton YouTube mereka kurang banyak. Terakhir kali mereka vlog di Rumah Kentang dan Lawang Sewu, view-nya pun 2 juta lebih. Tapi butuh waktu 9 bulan lamanya, gengs. Singkatnya, Raya pun menginfokan jika ada destinasi horor yang bernama Alas Pati. Katanya kalau ada yang masuk ke hutan itu, gak akan ada yang bisa balik lagi. Wah, serem banget, gengs. Dan mereka pun tertarik nih, gengs. Mungkin dengan ini penonton YouTube mereka akan bertambah banyak. Vega pun senang, karena kalau penonton banyak, maka dia bisa bayar kos-kosan. Dan akhirnya mereka pun berangkat. Di tengah perjalanan mereka kelaparan dan memutuskan untuk makan dulu. Mereka pun bertanya kepada ibu pemilik rumah makan, apakah hutan Alas Pati sudah dekat dari sini? Ibu itu menjawab sudah. Dan ibu itu menjelaskan jika di Alas Pati itu ada kuburan orang-orang yang dihukum mati dan selamanya mengalami siksaan. Kembali ke alam baka nggak bisa, dan di alam nyata pun mereka tidak diterima. Ya, begitulah nasib para mayat yang dikuburkan di hutan Alas Pati. Setelah selesai makan, mereka segera bergegas melanjutkan perjalanan. Diketahui untuk sampai ke hutan Alas Pati, mereka harus melewati sungai dan tebing-tebing yang sangat tinggi. Akhirnya, dengan segala tantangan dan rintangan, mereka sampai juga di hutan itu. Dan mereka segera mempersiapkan peralatan rekaman. Sebelum memasuki hutan lebih dalam, Jesse meminta doa kepada penontonnya agar mereka semua selamat di hutan ini. Dan ketika Randy akan merekam hutan, ia dikejutkan dengan sosok misterius. Dan tiba-tiba sosok itu hilang. Dan tak lama dari itu, lagi-lagi ia melihat sosok misterius berbaju putih. Sosok itu mirip kuntilanak, gengs. Mereka yang melihat itu pun jadi merinding dan ketakutan. Tapi mereka langsung sadar nih, gengs, jika Vega tidak ada di antara mereka. Dan berarti sosok baju putih itu adalah Vega yang sedang menyamar. Dito pun segera menyiapkan alat perekam suara. Dan tiba-tiba ia mendengarkan suara orang yang disiksa, yang berasal dari arah sana. Mereka pun sangat tidak menyangka. Mereka menemukan makam orang-orang yang disebutkan oleh ibu rumah makan tadi. Biasanya mayat itu disimpan di dalam tanah, tapi mayat-mayat ini disimpan di atas tanah, gengs. Para mayat itu terlihat sudah sangat tua. Dan dengan lancangnya, mereka menaiki makam dan segera meledek mayat-mayat itu. Berani kali, bah. Dan tanpa rasa takut sama sekali, mereka malah tertawa terbahak-bahak di atas makam itu. Dan dengan tidak sopannya, Raya mencabut kalung milik mayat itu, gengs. Terlihat hanya Jesse saja yang tidak berani berbuat sembarangan di hutan ini. Randy pun mengatakan, jika semua sudah naik di atas makam, tinggal Jesse saja yang belum. Semua temannya pun menyemangati Jesse agar berani naik ke atas makam, agar penonton YouTube mereka banyak. Dengan secara terpaksa,
Akhirnya Jesse segera naik. Dan tiba-tiba nih gengs, makam itu roboh, sehingga Jesse mati tertusuk kayu yang sangat tajam. Mereka semua segera lari dan pulang ke rumahnya masing-masing. Terlihat mereka sangat trauma dan masih sangat histeris. Raya pun mandi sambil membersihkan darah Jesse yang menempel di tubuhnya yang aduhai itu gengs. Dito pun menyesal dan berharap hari ini tidak pernah terjadi. Dan Randy terlihat melamun dengan kondisi tubuh berlumuran darahnya Jesse gengs. Scene pun beralih ke rumahnya Raya. Kursi bergerak dengan sendirinya. Keesokan harinya, asisten pribadinya Raya mengatakan jika ada yang mengikuti Raya dari hutan. Soalnya barang-barang yang ada di rumah ini berpindah tempat dengan sendirinya. Raya yang ketakutan pun segera berangkat ke kampus. Karena kejadian ini, persahabatan mereka menjadi renggang. Randy ingin membicarakan masalah ini, tetapi Raya menghindar dan memilih menutup kasus ini rapat-rapat. Saat di kelas, Raya yang sedang melamun dikejutkan dengan datangnya arwah Jesse di depan kaca. Dan ternyata itu halusinasinya saja gengs. Raya segera keluar dari kelas dan segera pergi ke kantin. Di kantin pun ia melamun kembali karena terus kepikiran kejadian kemarin. Tiba-tiba HP-nya Raya terjatuh dengan sendirinya. Dan ketika ia akan mengambil HP-nya, ia melihat di bawah meja ada kaki perempuan yang sedang duduk di depan kursinya. Dan ternyata perempuan itu adalah Rizka, teman kelasnya Jesse. Rizka bertanya soal keberadaannya Jesse. Soalnya ia tahu jika Jesse pergi ke hutan bersama Raya. Rizka mengatakan jika ibunya Jesse khawatir karena Jesse 2 hari belum pulang ke rumahnya. Ibunya Jesse terus-menerus menelpon Rizka, padahal Rizka nggak tahu Jesse ada di mana. Rizka mengatakan jika Raya dan teman-temannya jangan memberikan pengaruh buruk kepada Jesse. Rizka juga mengatakan jika ibunya Jesse udah lapor ke pihak kampus dan ia akan memastikan jika Raya akan diinterogasi. Setelah itu, ia pun pergi. Film beralih kepada Randy yang sedang berada di kafe tempat mereka biasa nongkrong. Tetapi sekarang teman-temannya tidak datang lagi dan ia merasa kesepian. Ia pun melihat perempuan yang berada di depannya. Sangat mirip seperti Jesse. Dan ternyata itu hanya pandangannya saja. Scene pun beralih kepada Raya. Di sini dia tertidur dan bermimpi tentang hantunya Jesse. Keesokan harinya, saat di kampus Raya ditelepon oleh ibunya Jesse. Dan ibunya bertanya, apakah Raya sedang bersama Jesse? Soalnya HP Jesse udah nggak aktif selama 2 hari. Karena waktu itu Jesse bilangnya mau ke hutan. Dan ia pikir Jesse lagi sama Raya. Raya yang ketakutan segera berbohong dan mengatakan jika ia tidak tahu Jesse ada di mana. Setelah itu telepon pun mati. Saat di kelas, Raya sangat terkejut ketika melihat video perjalanan menuju Alas Patih diupload ke YouTube. Raya segera menghampiri Dito. Tetapi Dito mengaku jika bukan dia yang memposting video itu. Karena berisik, mereka berdua pun diusir dari kelas. Ketika di luar kelas, tiba-tiba Dito menghilang. Dan kampus pun berubah menjadi Alas Patih. Ia pun melihat jasadnya Jesse masih berdiri di kayu itu. Dan ia pun ketakutan karena kepala Jesse berputar sampai ke belakang. Dan ternyata itu hanya halusinasinya saja. Raya bertanya kepada Randy apakah Randy yang memposting video perjalanan ke Alas Patih. Tetapi Randy menjawab tidak. Ia pun mengatakan mungkin yang memposting videonya si Vega. Soalnya Vega lagi butuh uang untuk bayar kos-kosan. Dan seketika Rizka memanggil mereka bertiga dan mengatakan
jika mereka bertiga dipanggil ke ruang dekan. Dan sebelum itu, Raya menyuruh Randy untuk segera menghapus postingan tadi. Sesampainya di ruang dekan, mereka bertiga pun mulai diinterogasi karena mereka merupakan teman dekatnya Jesse. Bapak dekan pun bertanya jika Vega ada di mana. Dito menjawab jika Vega tidak masuk karena sakit. Bapak dekan menyarankan agar mereka terus terang saja, supaya keadaan bisa baik seperti semula. Karena jika terus tidak ada kabar, pihak kampus terpaksa membawa kasus ini kepada polisi. Setelah itu, Raya pun segera menuju kos-kosannya Vega. Ia melihat jika Vega sedang murung dan tampak seperti orang yang sedang ketakutan. Ternyata selama ini Vega selalu digentayangi oleh arwahnya Jesse. Arwah Jesse pun datang kembali dan segera menyerang mereka berdua. Untungnya nih gengs, mereka masih bisa keluar dari rumah itu. Dan untuk sementara, Vega pun menginap ke rumahnya Raya. Karena kondisi Vega seperti ini, Raya pun memanggil Dito dan Randy ke rumahnya dan segera membicarakan masalah ini. Di sini mereka bukannya mencari solusi untuk masalah ini, tetapi mereka malah saling menyalahkan. Perdebatan ini pun berakhir dengan teriakannya Vega, dan Vega segera dibawa untuk beristirahat ke kamar. Ketika di kamar, Vega diteror kembali oleh arwahnya Jesse, sehingga ia kerasukan. Vega yang dirasuki itu pun mendatangi Raya. Setelah itu ia terbang dan terjatuh dengan keras di atas meja. Anjay, nggak sakit-sakit apa badannya ya? Lanjut. Dan saat Vega tersadar nih geng, ia sangat ketakutan. Saking takutnya, pada malam itu juga ia kabur dari rumahnya Raya dan gak tahu akan kemana. Raya pun kehilangan jejak dan kembali masuk ke dalam rumah. Di sisi lain, setelah merasuki Vega, arwahnya Jesse mulai menghantui Randy. Randy yang sudah ketakutan segera pergi menyelamatkan diri. Vega sudah sangat terbebani dengan semua masalah ini, geng. Entah sudah tidak kuat lagi atau kepepet bayar hutang sama ibu kos. Dan ia pun memutuskan untuk bunuh diri dengan melompat dari atas gedung. Keesokan paginya mereka melihat Vega sudah tidak bernyawa, dan mereka pun semakin ketakutan karena mereka tidak mau bernasib sama seperti Vega. Hari semakin hari, teror semakin menjadi-jadi, terutama kepada Raya. Begitu banyak teror mengerikan yang menghantui Raya, seperti berbagai penampakan, terjatuh dari lantai atas hingga menembus meja kaca yang sangat tajam, hingga kecelakaan mobil yang mengakibatkan ia tenggelam ke danau. Untungnya ia kuat mendobrak pintu mobil dari dalam air, sehingga ia bisa naik ke daratan. Raya pun segera menelpon Dito, dan ia mengatakan jika mereka harus menyelesaikan masalah ini. Akhirnya mereka bertiga yang tersisa pun datang kembali ke alas pati untuk menguburkan Jesse secara layak. Mereka pun siap mengaku sejujur-jujurnya jika ada yang bertanya soal Jesse, dan mereka akan menerima segala resikonya. Setidaknya dengan melakukan ini, arwah Jesse menjadi lebih tenang, gengs. Sesampainya di rumah, anehnya mereka semua masih diteror, gengs. Dito pun tewas karena diserang, sementara Randy tewas karena menggorok lehernya sendiri, dan Raya tewas di tangan sosok hitam penunggu alas pati. Dan film pun berakhir. Oke geng, itu tadi rekap alur cerita film Alas Pati. Jika kalian ada saran film nih gengs, silahkan tulis judulnya di kolom komentar gengs.
Oke,